Watch lovers. Watch lovers biasanya memiliki sifat-sifat yang spesifik, yang khusus gitu ya, yang hanya dirasakan oleh watch lovers. Namanya juga lovers, pasti ada sesuatu yang membuat sikap dia itu bisa berubah. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 20 sifat seorang watch lovers. Minimal itu menggambarkan diri gue. Dan di video kali ini gue menggunakan jam tangan Orient Ray Raven warna hitam full dengan strap NATO hitam dan juga abu-abu. Dan di video kali ini gue ditemani oleh rekan gue Aras yang sedang Oke, langsung aja kita mulai topik pembahasan kali ini. Let's play! Dua 20 hal yang hanya dirasakan oleh watch lovers. Yang pertama, menurut gua adalah menggunakan jam tangan di rumah. Yes, menggunakan jam tangan di rumah itu menurut sebagian orang merupakan hal yang aneh. Tapi mungkin buat watch lovers itu ya hal yang biasa dan justru itu yang membuat mereka lebih senang dengan jam tangan. Karena gue dulu pernah di komen, jadi waktu itu gue lagi ngelakuin video conference meeting gitu di rumah. Karena kan sekarang kita harus di rumah aja. Dan di video conference itu gue menggunakan jam tangan. Terus ditanya, lu yang bener aja dan pakai jam tangan di rumah ya? Iya itulah yang kita lakukan gitu ya kan. Lalu yang nomor 2 adalah memakai jam tangan sesuai pada occasion-nya. Jadi buat para pecinta jam tangan biasanya itu selalu memikirkan jam tangan apa yang bakal dia pakai untuk menghadiri satu kegiatan atau event tertentu. Dan itu biasanya hanya dirasakan oleh pecinta jam tangan. Kalau orang lain yang tidak terlalu cinta dengan jam tangan, bisa aja mereka melakukan acara-acara yang resmi menggunakan jam tangan G-Shock gitu. Itu sih nggak ada masalah sih buat gua. Cuman kalau pecinta jam tangan biasanya dia akan melakukan pemilihan jam tangan yang spesifik untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga adalah memiliki jam tangan favorit tapi jarang dipakai. Karena mereka takut jam tangannya kebaret, terbentur, jadi bener-bener cuma dilihat, disimpan, dan dipakainya mungkin jarang-jarang atau pada saat occasion yang bener-bener spesial. Lalu, yang keempat adalah memiliki lebih dari 2 jam tangan. Jadi, watch lovers itu biasanya tidak bisa hidup dengan jam tangan yang sedikit. Biasanya lebih dari 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi mereka mempunyai beberapa koleksi jam tangan untuk bisa mensupport mereka agar jam tangan yang mereka pakai itu sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Yang kelima adalah memiliki jam tangan impian. Jadi kalau misalkan orang umum ya, kalau misalkan ditanya, lu kalau punya uang banyak mau ngapain? Mungkin mereka akan beli rumah yang besar gitu kan, beli mobil, terus udah gitu jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau pecinta jam tangan itu biasanya mereka mempunyai sesuatu yang mereka impikan, yang mereka harapkan suatu saat bisa mereka raih dalam bentuk jam tangan. Dan gue juga tentunya punya jam tangan impian. Nah, gue pengen tahu kira-kira jam tangan impian dari para dude semua kira-kira apa ya? Lalu yang keenam adalah pernah menyesal membeli jam tangan. Ini biasanya terjadi di fase-fase awal mereka melakukan hobi jam tangan. Jadi mereka gue pengen beli ini karena gue suka, karena lagi ngetren, gue beli, habis itu mereka nyesel, aduh kenapa ya waktu itu gue beli. Jadi kayak mereka ingin menyingkirkan jam tangan itu dari koleksinya. Lalu yang ketujuh adalah kebalikan dari yang nomor 6, yaitu menyesal tidak membeli jam tangan. Jadi ini biasanya terjadi kalau misalkan harga jam tangannya mungkin agak di luar dari budget gitu kan. Tapi mereka pengen jam tangannya, pas mereka ada lihat barangnya, uangnya agak memaksain, biasanya mereka nggak jadi beli. Tapi pas uangnya udah ada, barangnya yang nggak ada. Lalu yang ke-8 adalah
merasa koleksinya terlalu banyak. Jadi ketika mereka buka koleksinya, waduh jam tangan gue banyak banget ya. Dan mereka kayak ingin mengurangi koleksinya. Mungkin yang ini bisa gue jual, nanti beberapa gue jual, gue beliin 1 jam yang lebih bagus. Dan itu biasanya normal dan wajar terjadi di hobi ini. Tapi itu berkaitan dengan kebiasaan yang ke-9, yaitu adalah meskipun mereka punya banyak koleksi, kadang bingung mau pakai yang mana. Jadi mereka kadang suka bingung, gue punya beberapa koleksi, dress watch ada 3 gitu kan, diver watch ada beberapa, gue mau pakai yang mana ya? Dan mereka bingung, padahal jam tangannya itu banyak. Lalu yang ke-10, biasanya untuk mengatasi kebingungan di nomor 9 tadi, para watch lover itu melakukan suatu list jam tangan agar mereka bisa pakai jam tangan itu secara bergantian. Jadi hari ini pakai jam yang mana, besok pakai jam yang mana, terus nanti kondangan pakai jam yang mana. Mereka membuat satu list untuk menggunakan jam tangan. Yang ke-11 adalah merasa berat untuk menjual jam tangan. Dan ini biasanya terjadi ketika koleksinya mereka itu sudah mulai mengerucut kepada jam tangan yang benar-benar mereka suka. Dan itu biasanya akan menimbulkan beban tersendiri jika mereka harus menjual salah satu atau beberapa dari koleksinya. Lalu yang ke-12 adalah mengenang sesuatu hal yang penting dengan jam tangan. Jadi kalau misalkan para pecinta jam tangan itu biasanya suka mengapresiasi diri jika mendapatkan sebuah pencapaian, mereka akan membeli jam tangan untuk mengingat pencapaian tersebut. Tapi ada juga yang jam tangan yang mereka punya terus mereka hubungkan dengan momen-momen penting dalam kehidupannya. Jadi pokoknya setiap momen-momen kehidupan itu dihubungkan dengan jam tangan. Yang ke-13 adalah ngeliatin jam tangan orang lain atau memperhatikan jam tangan orang. Dan biasanya itu terjadi kalau misalkan kita lagi di mall atau di tempat kerja, bertemu dengan relasi yang baru, itu kita ngeliat, wah ini orang pakai jam apa nih, kayaknya bagus nih. Terus lu akan kayak ke distract gitu, lagi ngomong sesuatu dengan mereka, tapi lu malah memperhatikan jam tangannya. Lalu yang ke-14 adalah gonta-ganti strap. Jadi lu mungkin akan ngerasa bosen pada satu momen, tapi lu masih suka dengan jam tangannya, tapi lu ya udahlah, gue akan tetap pertahankan jam tangan ini, cuman gue ganti strapnya. Dan itu adalah hal yang terjadi di hobi gue, yaitu adalah gonta-ganti strap. Dan gue punya beberapa jenis strap, sehingga kalau misalkan gue bosen, gue tinggal ganti strap dari jam tangan yang gue punya. Yang ke-15, selalu cari alasan untuk membeli jam tangan. Mau jam tangan buat kalian sendiri atau jam tangan buat kasih ke orang lain, buat kado, buat anniversary, buat hari ulang tahun, buat temen yang bakal berpisah lama, terus buat kenalan baru segala macam, lu akan mencari hal supaya bisa beli jam tangan meskipun itu bukan buat diri lu sendiri. Yang ke-16 adalah merasa sedih dan patah hati ketika jam tangan kita yang kita pakai itu terbentur atau baret. Nah itu rasanya kayak udah nggak keruan lah. Yang ke-17 adalah tidak tahan untuk tidak membeli jam tangan. Jadi kesannya ingin selalu membeli jam tangan, menambah koleksi, memperlengkap koleksinya, dan selalu ingin terus dan menerus untuk membeli jam tangan. Yang ke-18 adalah iseng mempermainkan fitur pada jam tangan. Kalau misalkan jam tangan ada chronograph, dipencet-pencetin gitu kan, atau misalkan dia jam tangan diver, rotating bezelnya diputer-puter, padahal mereka nggak ngapa-ngapain gitu, cuman ya udah seneng aja gitu. Lalu yang ke-19 adalah meracuni orang lain agar ikut-ikutan suka jam tangan. Lu temenan sama gue udah lama kan? Lu pakai jam tangan apa sih? Kok lu pakai jam tangannya gitu doang sih? Lu mending beli jam tangan ini deh. Lu mending beli jam tangan. Lalu yang terakhir adalah menyusun koleksi jam tangan dengan urutan tertentu. Disusun berdasarkan movement di bagian sini, lalu disusun berdasarkan brand di sebagian sini, lalu disusun berdasarkan complication, lalu disusun berdasarkan strap, warna dial, kapan terakhir kali beli, dikasih siapa, lu akan susun-susun itu semua, menjadikan lu bingung sendiri nyusunnya kayak gimana. Oke, jadi kurang lebih seperti itu topik yang kita bahas kali ini. Semoga bisa memberikan sesuatu yang menghibur di tengah di rumah aja. Oke, terima kasih. See you in another video. Bye-bye.